Nanti kalau sudah waktunya Pak ya, kita giring umat itu ben gak pusing. Ben gak pusing. Ben gak pusing. Jadi step by step pemahaman itu ben gak bikin gaduh. Itulah cara Rasulullah memberikan pelajaran mengapa Al-Quran itu kok gak turunnya gelondongan, berangsur-angsur ya di situ. Lihat di dalam sifat salbiyah Allah, wahdaniyah makna sawiji, wedok lanang, sakmene kae ana sing padha mboten wonten. Wis gak usah di sini sak donya Pak, sak donya. Enggak ada yang sama satu pun. Itu menunjukkan sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat salbiyahnya. Cuman kita yang enggak paham. Makanya mungkin sampai nek ngadepi wong jadab ya. Kecuali wong jadab maklum ya. Kebenaran apa di dalam diungkapkan. Kebenaran Allah yang sebenar-benarnya diungkapkan di luar. Ngeten. Umpama nduding kipas, apa itu? Allah. Nduding sajadah, Allah. Semua Allah. Wis di antara jenengan sinten sing nate ngalami ketika wonten thariqah saking gedene dzikir sir, ya. Ndelok makhluk apa wae. Iku mesti ngomong aku Allah. Ndelok cagak muni aku Allah. Melihat setan, ya setane ngomong aku Allah. Sinten? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih. Waktu kholwat ada iblis masuk ngomong aku Allah. Iblis bisa ngomong ngono, apa maneh cagak, apa maneh semut, apa maneh makhluk-makhluk lain. Nek jenengan ngalami dzikir saking gedene ben detik ngoten niku akhirnya ngalami semuanya itu bertasbih, semuanya itu berzikir aku Allah, ojo heran. Ojo heran. Makanya sebelum ngalami seperti itu, kalau tentang dzikir fa'lam annahu sudah difahami dulu, mboten bingung. Mboten bingung. Bon. Ini jelas diteladankan Kanjeng Nabi. Maksud ayat liman maring wong kana kang ana sapa man yarjullaha, kekarepan untuk bertemu Allah. Yang kedua, wal yaumal akhirah, dengan begitu Anda akan di dunia akan bisa masuk alam akhirat. Di dunia inilah Anda akan bisa masuk alam akhir. Inilah yang kumaksud makom musyahadah, makom persaksian yang sebenar-benarnya, di mana yang bersaksi dan yang disaksikan itu ahad, satu pelaku. Hal ini terjadi wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarolan podo dzikir, podo eling sapa man Allah ing Gusti Allah katsiran kang akeh. Berarti jangan lepas zikirnya. Walaupun li adami huduri kabihi, walaupun zikir Anda belum jedok nang makrifat, tetap zikir sirul asrar, yang didorong zikir jahri atau zikir siri, jangan pernah ditinggalkan. Terus ibu di rumah setiap habis sholat subuh biasanya masak, aktivitas ulek-ulek, ngeracik lombok, ngeracik macam-macam, membikinkan kopi nang pae, wis dikira. Pertanyaannya, mungkin nek keliru kabeh ya napa?
bikin kopi keliru uyah. Umpama karena ngebleng Pak. Ngebleng, hati kita itu ngebleng. Hukum-hukum aturan syariat tentang masalah masak kok keliru kabeh. Bagaimana? Ya sudah, ngapain kau urus? Iku loh urusannya Allah. Berarti Anda ditaruh Allah di host. Ngoten niki. Pun kalau itu dzikir itu sudah jenengan dengungkang terus, pertanyaannya dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu 24 jam, berapa jamkah nek di total hatimu duduk di tajalli makrifat pada Allah, dan ataukah berapa jam hatimu duduk di takholli lupa terhadap Allah? Wis koreksi masing-masing. Yang jelas Pak, kesimpulan makalah ini, ketika kita masih merasa kalau kita makhluk dalam hati yang melakukan, maka itu bentuk kebodohan kita datang Gusti Allah. Bentuk kebodohan kita pada Allah. Sebab Allah wis nyatakno wujude piyambak ala kulli syai'in ing atase setiap apapun. Jenengan akan merasa kalau setiap apapun itu dilimputi Allah, jenengan iki nek wis berjalan dzikir sirul asrornya. Pun niku kesimpulane ya.